Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakir Usmana dari Ilkom Paralel 1 semester 3 akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Materi yang pertama tentang diagnosis jiwa melalui critical thinking, di mana critical thinking ini menjelaskan tentang pendekatan critical thinking untuk memahami diri kita dari apa dan untuk apa diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam hadis qudsi yang menjelaskan, "Aku dalam tutupan rahasia, aku mencintai hambaku untuk mengenalnya, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenaliku." Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190 yang menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kesimpulannya adalah, critical thinking ini merupakan sebuah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh nabinya, kemudian diaplikasikan untuk melakukan analisis diri, kemudian menyusun kembali apa yang akan diperbuat dan untuk evaluasi diri. Materi kedua menjelaskan tentang komunikasi antara hamba dan Robnya. Makna critical thinking dan komunikasi ilahiyah hasil evaluasi diri dalam misi penciptaan manusia untuk mengenal kepada Robnya dan selanjutnya mampu berkomunikasi dengan Robnya yang disertai pembaharuan dirinya dan mengajak berbuat baik kepada orang lain. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah melalui nabinya, yaitu melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Contoh peristiwa komunikasi lain adalah ibadah haji yang komunikasinya melalui bahasa ruhaniyah, di mana ruh dibimbing dalam menggunakan bahasa lisan. Lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Adapun segitiga proses dalam critical thinking. Yang pertama, critical thinking, tangkap pesannya. Yang kedua, self communication, pakai sifatnya. Dan yang ketiga, communication to other, ajak yang lainnya. Di materi 2 ini menjelaskan juga tentang critical thinking pada sifat manusia. Yang pertama, sifat binatang bahamiah seperti makan, minum, tidur, berlebihan, waktu yang digunakan tidaklah bermanfaat. Sifat yang kedua, sifat binatang buas yang seperti marah-marah, mencaci, memukul, atau memaksa, dan permusuhan. Yang ketiga adalah sifat setan, yaitu sifat sombong, ujub, dengki, fitnah, dendam, dan menipu, atau perbuatan jahat lainnya. Jika ketiga sifat tersebut dapat dilumpuhkan dalam diri kita, akan terdapat dalam diri kita dan akan timbul suatu sifat yang baik. Pada bab ini kesimpulannya menjanjikannya pendekatan critical thinking untuk memahami diri kita dan membentuk sifat-sifat ilahiyah sebagai indikator keimanan. Materi 3 ini menjelaskan tentang critical thinking, proses dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menemukan Tuhannya. Proses atau laka-laka sudah dijelaskan dan dapat dilihat pada ayat 75 sampai 78, dan kemudian pada ayat 79 merupakan hasil kesimpulan pencaharian dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikannya sebuah tesis tauhid. Kesimpulan dalam ayat-ayat tersebut menceritakan pengamatan beliau melalui fenomena alam seperti melihat matahari, bulan, dan bintang, dan pencariannya berakhir dengan sebuah tesis tauhid. Ada 3 cara atau langkah cara mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Pandangi monumennya. Pahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Al-Quran. 2. Setelah dipahami, bangunlah keyakinan dari bukti-bukti yang telah diverifikasi dan dimuarakan pada keimanan. 3. Amalkan dan praktekkan dari apa yang sudah dipahami sehingga ada rasa tauhid di dalam diri kita. Materi keempat ini menjelaskan tentang pembaharuan Nabi Ibrahim. Pembaharuan Nabi Ibrahim ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 68. Nabi Ibrahim membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah berupa cahaya kebenaran.
Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 yang menjelaskan, sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya? Proses tahapan pembaruan Nabi Ibrahim ada 4. Yang pertama, pembaruan dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, pembaruan dari keluarga. Lalu yang ketiga, pembaruan kepada masyarakat. Nabi Ibrahim telah memberikan nasib umatnya tidak saja pada zamannya, namun sudah dipikirkan masyarakat pada masa yang akan datang atau masyarakat pada zaman sekarang. Yang keempat, pembaruannya diperluas lagi hingga bangsa dan negara, hingga ke seluruh dunia. Di dalam pembaruan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berpikir dengan logis dan rasional, dan pola pikir Nabi Ibrahim yang terdapat dalam tesis tauhidnya. Materi kelima atau materi yang terakhir menjelaskan tentang nasionalisme dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasionalisme dalam ajaran Nabi Ibrahim dapat dipahami oleh kita sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan sebuah satuan kedaulatan atau suatu kesatuan dalam sebuah negara dengan mewujudkannya ajaran tauhid dalam ajaran umat manusia. Dalam ajaran tauhid ini disosialisasikan melalui pendekatan secara nasionalisme. Dalam ajaran tersebut disampaikan menggunakan bahasa kaumnya atau umat di dalam suatu negara agar dapat mudah dipahami dan juga dapat memberikan penjelasan dengan terang dan jelas kepada kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ajaran nasionalisme, Nabi Ibrahim memiliki strategi sabar dan tawakal. Misi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri terdapat dalam surat Nabi Ibrahim ayat pertama sampai ayat ketiga yang membawa manusia pada cahaya yang terang benderang. Di dalam ajaran ini menjelaskan tentang pembangunan karakter seperti yang pertama, kitab suci Al-Quran ditanam dalam hati lalu diamalkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sholat dapat menjadi jaminan mencegah kemaksiatan dan kemungkinan tahap ini jika dilakukan dengan benar akan menghasilkan karakter atau watak yang baik bagi diri kita. Yang ketiga, lalu akan terwujudnya sifat amaliyah yang terlihat dalam tata kelola dunia seperti perdagangan pemerintah, ekonomi, dan dalam dunia sosialnya, yang juga tercerminnya sifat adil, bijaksana, jaminan rasa aman, dan rakyat akan sejahtera. Terima kasih, saya Muhammad Zakir Rusmana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.